Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan mengenal hati kita. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hatimu bawa aku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa aku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Oh, hatiku milik-Mu Tuhan. Ku mau mencintai-Mu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam Tuhan. Ku rindukan Engkau. Haleluya Yesus. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal pribadiku Tuhan. Kau dekat dengan semua orang. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Kau mengenal setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mempelajari Tuhan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, mengurapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan pagi hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah kunci pembawa berkat. Kita harus memahami bahwa setiap kesempatan yang datang dalam hidup kita itu adalah dari Tuhan. Demikian juga dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu juga berasal daripada Tuhan. Jadi bukan karena gagah dan kuat kita sehingga kita boleh merasa menjadi manusia superior, kita merasa lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena itu kita tidak boleh tinggi hati atau jumawa, merasa super dan lain-lain. Sebab firman Tuhan katakan bahwa tinggi hati atau kecongkaan adalah awal daripada kehancuran yang pada akhirnya membuat kita gagal mengelola kesempatan atau kepercayaan promosi yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sedangkan rendah hati adalah mendahului kehormatan seperti yang dikatakan di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dengan kerendahan hati kita bisa menjalani setiap proses yang harus kita lalui. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk kita boleh memiliki sikap rendah hati. Karena kerendahan hati harus kita pelajari. Tidak ada manusia yang otomatis lahir dengan kerendahan hati, sebab manusia dilahirkan dengan kesombongan dan ego yang tinggi, yaitu karakter iblis yang masuk di dalam manusia karena dosa asal, yaitu ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena itu mari kita belajar rendah hati, sampai rendah hati menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Pagi hari ini mari kita belajar dari Daud, seorang yang rendah hati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud menulis Mazmur 34 yang diberi judul Perlindungan Tuhan. Kalau kita baca ayat 1 dari Mazmur 34, dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ini menunjukkan bahwa Mazmur 34 ini ditulis dalam kaitannya dengan kejadian di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, yaitu saat Daud harus berpura-pura menjadi orang gila untuk menyelamatkan nyawanya. Mari kita baca 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dengan aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dari peristiwa ini kita bisa memahami bagaimana kerendahan hati Daud. Daud sebagai seorang pahlawan yang terkenal, yang gagah perkasa, yang berani menghadapi Goliat hanya dengan 5 buah batu dan sebuah umban dan berteriak, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kini ketika harus menghadapi Raja Akis, sikap daripada Daud berubah drastis. Dia seolah-olah berubah menjadi orang yang lupa ingatan. Dia menjadi gila, harus menggores-goreskan tangannya di pintu dan air ludahnya sampai meleleh ke janggutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita mau melihat kejadian ini seutuhnya, kita akan melihat bahwa Daud tidak memiliki rasa malu dengan kejadian yang dialami, tetapi Daud malah bermegah. Ia menulis di Mazmur 34 yang secara tidak langsung dia mempublis kejadian itu kepada bangsa Israel. Kejadian yang dialami akan diketahui oleh semua bangsa Israel. Dari kisah ini kita melihat bahwa Daud tidak pernah menjaga imitnya. Kalau Daud termasuk orang yang menjaga imit, pasti dia tidak akan menulis kitab Mazmur 34 ini. Dia akan sembunyikan kejadian yang memalukan yang pernah dialami rapat-rapat sehingga dia tidak menuliskannya di dalam kitab Mazmur. Jarang Bapak Ibu kita menjumpai pemimpin yang seperti ini. Orang yang memiliki roh kerendahan hati seperti Daud. Rata-rata para pemimpin itu menjaga image. Dia tidak mau salah. Di hadapan orang banyak dia harus kelihatan benar. Dan dia tidak akan mempublikasikan kejadian-kejadian yang membuat dia merasa malu kepada orang banyak. Hal itu pasti akan disimpan dengan rapat-rapat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud berani bertindak seperti itu? Karena Daud berfokus kepada Tuhan. Dia tidak melihat dirinya, tetapi dia melihat kebesaran Tuhan yang dilakukan di dalam kehidupannya. Dalam keadaan seperti itu pun yang mungkin bagi orang dunia memalukan. Dia bertindak berpura-pura gila, tetapi Tuhan tetap menyatakan kemuliaannya. Tuhan tetap menolong dia. Tuhan tetap meluputkan Daud dari segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi, kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita anak-anaknya. Cuman terkadang cara Tuhan di dalam menolong kita tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bagaimanakah kita? Siapkah kita memiliki roh kerendahan hati seperti Daud sehingga senantiasa boleh mendapatkan berkat-berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa memuliakan Tuhan dalam segala hal. Inilah yang ingin Daud sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa bermegah dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Mazmur 34 ayat 1-3 dikatakan dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dalam keadaan seperti itu pun, Daud tetap bisa memuji-muji Tuhan. Artinya, Daud bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya.
Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu menunjukkan pandangannya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan, orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, mukanya akan berseri-seri. Artinya selalu bersukacita dan bisa bermegah dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan tidak akan pernah mengeluh ataupun kecewa kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang rendah hati pasti mengalami janji Tuhan. Kita baca ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terus karena itu Bapak Ibu, teruslah menabur doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menggenapi janji-janjinya, mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan keselamatan, perlindungan, bahkan semua kebaikan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Sekalipun cara Tuhan menolong kita tidak sesuai yang kita bayangkan, tetapi kalau kita memiliki roh rendah hati, maka berkat Tuhan itu akan sampai kepada kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan sempurna di dalam segala jalan-jalannya. Izinkan Tuhan memproses kita, Tuhan membentuk kita sehingga kita memiliki roh rendah hati. Kita bisa hidup berfokus kepada Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang berdamai dengan Tuhan dan sesama. Mazmur 34 ayat 13 dan 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita tahu orang-orang yang rendah hati fokusnya kepada Tuhan. Dia akan hidup apa adanya. Dia termasuk tipe orang yang tidak suka berbohong. Dia bukan tipe orang yang mencari gara-gara karena fokus dia kepada Tuhan. Nah, oleh karena tipe dia seperti ini, dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan, maka akibatnya dia akan juga menjaga hubungannya dengan sesama. Kebaikannya kepada Tuhan, rendah hatinya kepada Tuhan, itu akan terpancar dan akan memberikan warna kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Otomatis dengan demikian hubungannya dengan sesamanya juga akan terjaga. Tidak bersitegang leher karena dia siap mengakui kesalahannya. Bukankah dia tipe orang yang tidak menjaga image di dalam kehidupannya? Artinya orang yang berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan sesama. Yang keempat, orang yang rendah hati mendapat perlindungan dan kebebasan jiwa. Mazmur 34 ayat 17 sampai 19 dan 22. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang rendah hati, orang yang selalu berfokus kepada Tuhan, jangan berpikir bahwa kita terbebas dari masalah. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan tetap mendapatkan masalah, karena masalah itu adalah sebagai proses atau sekolah untuk dia boleh naik lebih tinggi, terbang bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan janjikan jiwanya akan mendapat ketenangan, jiwanya akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Orang-orang yang rendah hati tidak pernah gagal atau sampai stres dalam hidupnya karena Tuhan beserta dengan dia, Tuhan menjaga dengan dia. Mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita minta kepada Tuhan untuk memproses kita agar kita memiliki roh rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kita bukan termasuk orang yang menjaga image, tetapi kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini Engkau menjamah, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu pada pagi hari ini akan membentuk hati kami sehingga kami memiliki roh kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami mau belajar dari Daud. Kalau Daud adalah manusia biasa, dia bisa memiliki roh kerendahan hati, maka kami sebagai manusia biasa pun, kalau kami mau berusaha, kami mau berjuang bersama-Mu, maka Engkau akan mampukan kami juga memiliki roh kerendahan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.